Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Semoga Anda bahagia pagi ini. Mari kita terima hari ini sebagai anugerah pemberian Tuhan bagi kehidupan kita. Untuk menjalaninya seperti biasa, mari kita dihantarkan oleh kebenaran firman Tuhan yang pada pagi ini tertulis dalam kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-7 ayat yang pertama. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Saudara yang terkasih, pada zaman ini media sosial sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Banyak waktu yang kita habiskan untuk menggunakan media sosial ini. Cara penyajiannya yang menarik dan tepat membuat kita dapat berlama-lama dan betah untuk menjalaninya. Saudara, orang banyak menggunakan media sosial sebagai hiburan. Dan ada juga yang menggunakannya sebagai tempat curhat. Dan tidak jarang juga orang menggunakannya untuk mencari informasi tertentu. Namun saudara, ternyata di sisi lain, media sosial ini sudah memiliki kecenderungan yang negatif bagi penggunanya. Media sosial dipakai untuk menekan. Media sosial dipakai untuk menjatuhkan. Media sosial dipakai untuk menghakimi orang lain, seolah-olah dirinya yang benar, lalu orang lain yang menjadi lemah. Maka saudara, satu peringatan bagi kita bukan lagi hanya hati-hati dengan mulutmu, tetapi hati-hati dengan jari-jarimu. Jari-jari ini yang menuliskan kata-kata yang tidak sopan. Jari-jari ini yang menuliskan kata-kata yang merendahkan. Bahkan jari-jari ini jugalah yang menuliskan kata-kata yang tidak sopan. Seolah-olah diri kita yang benar, seolah diri kita yang memiliki kekuatan dan berhak menghakimi siapapun. Kita menjadikan orang lain sebagai orang yang bersalah. Padahal saudara, menghakimi orang lain bukan menjadi milik kita. Jangan pernah kau jadikan menghakimi orang lain seolah-olah itu menjadi hiburan bagi hidupmu. Seolah-olah itu menjadi kesempatan bagimu dalam berselancar di dunia maya itu. Maka saudara, saya harus ingatkan saudara bahwa menghakimi orang lain dengan cara apapun dan bentuk apapun tidaklah menjadi milik kita. Karena kita ini adalah sama-sama manusia ciptaan Tuhan. Kesempurnaan dan keterbatasan kita miliki saudara. Lihat seluruh ciptaan yang ada di belakang saya ini. Inilah ciptaan Allah yang sempurna yang diciptakan sama seperti kita. Kita tidak berhak merendahkan. Kita tidak pernah berhak menghakimi itu. Selain satu hal, kita bersyukur atas semuanya. Bukankah hal yang sama seharusnya berlaku bagi diri kita? Saudara, kita ini tidak punya hak menghakimi siapapun. Kita sama-sama manusia ciptaan Tuhan yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Namun di sisi lain kita dirusak oleh dosa. Kita ini memiliki kelemahan. Kita ini sama-sama memiliki kekurangan, keterbatasan. Kita ini sama-sama di bawah ketertekanan karena dosa. Kita hidup hanya karena belas kasihan Tuhan. Maka saudara, melalui firman ini kita diingatkan supaya jangan menghakimi siapapun, sebab kita pun akan dihakimi. Nah saudara, apa maksud Tuhan mengatakan ini bagi kita? Apakah Tuhan melarang kita untuk menilai orang lain? Apakah orang Kristen tidak boleh mengeluarkan pandangan yang berbeda? Apakah orang Kristen tidak boleh mengkritik, bahkan mengoreksi kehidupan orang lain? Bahkan menegur orang lain atas seluruh kesalahannya? Saudara, Yesus mengatakan ini sebenarnya kepada orang-orang Farisi. Di mana orang-orang Farisi pada saat itu memiliki kecenderungan untuk mencari kekurangan, mencari kelemahan, mencari kekurangan orang lain, bahkan orang-orang di sekitar Yesus. Lalu dengan cepat mereka menghakimi itu dengan aturan. Bahkan hukum-hukum yang mereka sudah lakukan secara tersendiri. Nah saudara, Yesus berbicara bagaimana kita melakukan sikap yang benar. Sikap menghakimi ini adalah sikap yang suka mencari-cari orang lain seperti yang saya katakan tadi.
tetapi dirinya sendiri tidak sadar bahwa dia memiliki kelemahan dan kekurangan di dalam dirinya yang mungkin jauh lebih besar dari orang lain. Saudara, di dalam Alkitab banyak sekali kita temukan ayat yang mengingatkan kita untuk tidak mudah menghakimi orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa menghakimi orang lain adalah dosa di hadapan Tuhan. Melalui renungan kita pagi ini kita disadarkan agar tidak mudah duduk sebagai hakim terhadap siapapun. Firman Tuhan dengan tegas menyatakan bahwa hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mudah mau menghakimi siapapun? Sekali lagi dalam kitab Yakobus 4 ayat 12, tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Saudara, jika ada yang lemah dan jatuh, justru kita memiliki kesempatan untuk menolong. Saudara, kita teringat akan perempuan Samaria itu. Ketika dia berhadapan dengan Yesus, Yesus tidak pernah menjatuhkan mereka, menghakimi dengan mereka dengan segala dosa-dosa pelanggaran mereka. Tapi Yesus justru menolong mereka di dalam cinta kasih-Nya, di dalam cinta yang meluap, sehingga mereka merasa dikuatkan, dimenangkan, ada yang menolong, ada yang membantu. Saudara, bukankah sikap seperti ini sebenarnya yang harus kita miliki? Banyak orang yang memiliki kelemahan dan kekurangan di sekitar kita. Saudara tidak pernah berhak menghakimi, seberdosa apapun dia. Tapi hadirlah dengan cintamu, tolong, bantu, tegakkan dia, balut segala lukanya, bangun kemerdekaan bagi dirinya. Untuk itu saudara, mari kita pergunakan hari ini untuk satu hal. Cintailah kehidupan ini, cintailah orang lain. Jangan pernah menghakimi siapapun, sebab kita pun akan dihakimi. Tuhan memberkati saudara. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah di dalam Yesus, terima kasih atas berkat yang sungguh memberkati kami hari ini. Biarlah kami menjalani hari ini di dalam terang cinta kasih Tuhan. Tuhan adalah penolong, pengasih bagi kami, sehingga kami harus menghakimi. Biarlah Tuhan mengingatkan kami agar jauh dari kehidupan kami untuk menghakimi siapapun, sebab kami adalah sama-sama orang lemah dan berdosa. Terima kasih Tuhan, berkati kami hanya dalam Yesus Kristus. Amin.